wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat melakukan Zoom. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi 2 terkait definisi filsafat ilmu, yang mana pada materi 1 akan disampaikan oleh Sisil. Tes. Ada tidak nih suara ya? Adik. Oke. Baik, terima kasih. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara kerja metode ilmiah, serta dasar-dasar rasional dari kegiatan penelitian ilmiah. Perkembangan filsafat ilmu menunjukkan bagaimana manusia memahami pengetahuan secara berbeda dari masa ke masa. Menurut Benjamin 1955 dan Surya Sumantri 2013, sejarah filsafat dapat dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu filsafat Yunani kuno, filsafat modern, dan filsafat kontemporer. Yang pertama, filsafat Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, filsafat ilmu mulai berkembang sebagai usaha memahami dunia dengan menggunakan akal budi. Plato sekitar 427 sampai 347 sebelum Masehi. Salah satu tokoh utama mengenalkan teori bentuk atau gagasan dalam karyanya seperti The Republic. Menurut Plato, pengetahuan yang benar adalah abadi dan diperoleh melalui pemikiran internal, bukan dari indera. Ia membedakan antara dunia yang dapat dirasakan dengan indera yang bersifat sementara dan dunia gagasan yang sempurna dan abadi, serta menjadi dasar ilmu pengetahuan. Pikiran Plato berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu, karena ia menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada kebenaran universal, bukan hanya pengalaman yang didapat secara langsung. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sisil atas penyampaian materi pertama. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Zaitun Arafa. Baik, terima kasih. Dedi, next Dedi, filsafat modern. Baik, filsafat modern. Filsafat ini mulai berkembang di masa modern dengan cara yang lebih rapi dan terstruktur. René Descartes adalah tokoh utama dengan pendekatannya yang mempertanyakan segalanya. Terlihat dalam karyanya Meditation of First Philosophy. Descartes mengenal kalimat "aku berpikir maka aku ada", yang menekankan pentingnya keraguan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Ia membagi 2 hal utama, yaitu pikiran, res cogitans, dan benda, rex extensa, yang menjadi landasan bagi filsafat ilmu modern, dengan menekankan peran logika dan matematika dalam memverifikasi kebenaran. Nah, Immanuel Kant dalam karyanya Critique of Pure Reason menggabungkan gagasan rasionalisme Descartes dengan pendekatan empiris, menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah dibentuk oleh kategori-kategori a priori seperti ruang dan waktu. Kant berpendapat bahwa ilmu tidak hanya didasari oleh pengalaman, tetapi juga struktur pikiran manusia yang terhubung dengan perkembangan pemikiran teknologi. Keduanya membawa filsafat ilmu ke arah yang lebih kritis, yang memengaruhi cara kerja ilmu seperti eksperimen dan pengujian. Baik, cukup sekian.
Baik, terima kasih kepada Zaitun Arafah atas penjelasan materi kedua. Kemudian materi ketiga saya sendiri akan mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan filsafat kontemporer. Ilmu pengetahuan kontemporer semakin mengarah pada analisis sosial dan revolusioner atau suatu pembawa dampak besar. Hal ini dipelopori oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Kuhn mengenalkan konsep paradigma, yaitu kerangka berpikir yang mendominasi dalam ilmu, di mana perubahan ilmu terjadi melalui proses revolusi, bukan perkembangan secara perlahan. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan ilmiah tidak hanya didasarkan pada fakta objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan komunitas ilmuwan. Hal ini berbeda dengan pandangan Plato, Descartes, dan Kant yang lebih fokus pada kebenaran universal atau mencakup segala aspek. Benjamin mendukung pendapat Kuhn dengan menyoroti bagaimana teknologi dan reproduksi budaya memengaruhi perkembangan paradigma ilmiah. Seperti dalam revolusi sains modern, teori Kuhn menunjukkan bahwa filsafat ilmu kini lebih luas, mencakup aspek subjektif dan sejarah. Baik, mungkin cukup presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan sebut nama dan NIM-nya ya. Baik, kepada Iza Aziza kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iza Aziza dengan NIM 250141063. Izin saya akan menanyakan tentang menurut kalian bagaimana perkembangan filsafat ilmu berpengaruh terhadap cara berpikir ilmiah di masa kini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu ya. Hidup ya. Terima kasih. Gantungnya udah biarin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iza. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan filsafat ilmu berpengaruh terhadap cara berpikir ilmiah di masa kini? Jawabannya, perkembangan filsafat ilmu berpengaruh besar karena membuat cara berpikir ilmiah masa kini menjadi lebih kritis, rasional, sistematis, dan berbasis bukti. Ilmuwan juga menyadari bahwa ilmu bersifat dinamis dan dapat berubah jika ada temuan baru, serta harus mempertimbangkan etika dan dampaknya bagi masyarakat.
Apakah Iza udah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang masih bertanya, teman-teman? Teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, kami mau tutup presentasinya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami akan menutup presentasi pada hari ini. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.